Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah cara membuktikan definisi turunan rumus fungsi. Nah, pada umumnya apabila diberikan sebuah fungsi fx, di mana fx-nya itu adalah x kuadrat, maka ini kalau kita cari turunannya atau f aksen x-nya, itu kita tinggal menurunkan pangkatnya. 2 dikali x dan pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1. Nah, secara umum, nanti apabila ada fx-nya itu adalah berbentuk fungsi ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya itu adalah n dikalikan dengan a, x pangkatnya dikurangi 1. Nah, sebenarnya kenapa sih rumusnya bisa begini? Nah, pada video kita kali ini, kita akan membuktikan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk itu silakan disimak videonya hingga habis. Langsung kita buktikan. Nah, kita ketahui itu adalah bentuk yang seperti kita tuliskan tadi, di mana fx-nya itu adalah ax pangkat n, dan f aksen x-nya adalah an xn-1. Didefinisikan seperti itu. Nah, di awal video sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimanakah definisi dari sebuah turunan. Nah, kita ketahui definisi turunan itu sangat erat kaitannya dengan limit, di mana definisinya itu adalah limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, fx-nya apa? Fx-nya itu adalah ax pangkat n. Nah, jadi kalau fx plus h, maka setiap x kita ganti dengan x plus h. Nah, sehingga bentuk definisinya sesuai dengan fungsi yang akan kita buktikan, itu akan berubah menjadi seperti lim h mendekati 0, fx plus h, jadinya dia a, x pangkat n. X-nya kita ubah menjadi x tambah h pangkat n dikurangi fx. Fx-nya itu adalah ax pangkat n per h. Nah, sekarang untuk menurunkan bentuk ini, x tambah h pangkat n, di video sebelumnya juga kita udah bahas tentang teorema binomial. Nah, di mana teorema binomial ini membahas tentang binomial. Jadi membahas tentang bagaimanakah hasil apabila bentuknya itu x tambah y kita pangkatkan dengan n. Nah, definisinya itu akan sangat berkaitan dengan bentuk kombinasi. Nah, di mana bentuknya ini dapat dicari dengan kombinasi n besar pangkatnya n0, x-nya kita pangkatkan dengan n, dan y-nya kita pangkatkan dengan 0. Nah, begitu pula seterusnya, kombinasi n1, pangkat y-nya berkurang, pangkat x-nya bertambah. Terbalik, pangkat x-nya berkurang, pangkat y-nya bertambah. Sehingga x-nya itu pangkatnya berkurang, n kurang 1, dan y-nya itu bertambah 1. Begitu seterusnya, sampai nanti bentuknya itu kombinasi n, bentuk yang terakhir ya. Sampai nanti pangkat x-nya itu 0, dan pangkat y-nya itu n. Jadi dia berubah posisi. Yang awalnya x-nya pangkat n, jadinya pangkat 0. Dan y-nya pangkat 0, x-nya pangkat n. Inilah bentuk dari teorema binomial. Nah, untuk pembuktiannya itu silakan disimak di video sebelumnya ya. Nah, oleh sebab itu nanti apabila kita udah memahami bentuk binomialnya, maka bentuk x plus h pangkat n itu bisa kita ubah menjadi seperti definisinya. Jadi a dikalikan dengan kombinasi n1 x pangkat n kali h pangkat 0. Ditambahkan lagi dengan kombinasi ini n0 ya. n1 x pangkat n dikurangi 1, pangkat n-nya berkurang 1, dan pangkat h-nya bertambah 1. Begitu pula seterusnya, kombinasi n2, x-nya berkurang 2, dan h-nya nambah 2, dan seterusnya nanti sampai dia bentuk n. X-nya pangkat 0, dan h-nya pangkat n, dikurangi fx. Ingat ya, fx-nya ax pangkat n. Nah, nanti ini bentuknya dibagi dengan h sesuai definisi h. Nah, sehingga kalau kita kalikan ke dalam dan kita cari bentuk kombinasinya ya, kombinasi n0, kombinasi n1, kombinasi n2. Nah, ingat
kombinasi n objek dari R itu bentuknya adalah n faktorial per n min R kali R faktorial. Nah, kalau kita cari n0 kombinasinya itu nanti hasilnya adalah 1. Kemudian kombinasi n1 itu hasilnya adalah n. Kombinasi n2 ini adalah n dikali n min 1. Dan seterusnya kombinasi cnn, kombinasi n dari n-nya, ini hasilnya juga 1. Nah, nanti silakan dicari ya. Nanti kalau misalnya ditanyakan kenapa bisa 1, gunakan rumus ini untuk mencarinya. Atau kita akan contohkan satu ya, yang paling tinggi yaitu cn2. Kalau cn2 itu bisa diubah menjadi n faktorial per n min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini n faktorial. N faktorial itu bisa diturunkan n kali n min 1, n min 2 faktorial per n min 2 faktorial kali 2. Ini bisa dihilangkan. Nah, ternyata hasilnya n min 1 per 2 ya. Jadi ini tambahkan per 2. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau kita kalikan ke dalam, ini bentuknya akan begini. Lim H mendekati 0, A, X pangkat N, H-nya pangkat 01 ya, ditambahkan Cn1 adalah N, dikalikan dengan A, Xn kurang 1 kali H pangkat 1, ditambahkan Nn min 1 per 2, dikalikan X pangkat N min 2 kali H kuadrat, dan seterusnya sampai H pangkat N. Dan dikurangi AX pangkat N. Kita bagi dengan H. Nah, bagi dengan H. Nah, kita lihat bentuk AXN dan AXN seperti biasa di definisi itu kita bisa saling menghilangkan. Karena ini Fx, ini juga Fx. Nah, sisanya itu sesuai definisi limit, setiap ada penjumlahan itu limitnya bisa kita pisahkan. Nah, sehingga lim H mendekati 0, N A X pangkat N min 1 kali H dibagi dengan H. Nah, ditambah dengan lim H mendekati 0, N min 1 kali X pangkat N min 2 dikali H kuadrat per 2H. Nah, 2H-nya dari sini ya, karena per 2. Dan seterusnya, lim H mendekati 0 dari H pangkat N per H. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, di sini H-nya itu hilang. Tetapi di fungsi setelahnya, H-nya itu masih tetap satu ya. Jadi kalau yang di sini H-nya 1, di suku berikutnya H-nya 2, dan seterusnya sampai H-nya itu adalah N dikurangi 1. Nah, sehingga kalau kita substitusikan N-nya sama dengan 0, ini hasilnya 0, 0 dan seterusnya 0 ya. Sehingga sisanya hanya yang di depan, yaitu A, N, X, N, min 1. Nah, jadi inilah dia hasil dari turunan bentuk AX pangkat N. Nah, bentuknya itu terbukti ya. Bentuk turunannya itu adalah A kali N, X, N, min 1. Nah, begitu. Nah, sehingga nanti apabila kita diberikan sebuah soal berbentuk misalnya begini. Apabila fx-nya itu diketahui 3x kuadrat. Jadi bentuknya ini bisa kita gunakan definisi untuk membuktikannya. Nah, tetapi dengan rumus yang kita buktikan, ini akan berlaku secara umum. Nah, sehingga 3-nya itu atau nilai A-nya kita biarkan. Nilai N-nya atau pangkatnya kita turunkan sesuai namanya turunan. X dan pangkatnya itu kita kurangi 1. Sama dengan 6x. Nah, begitu dia. Selesai. Nah, jadi itu dia pembuktian dari rumus turunan AX pangkat N. Jadinya ANX N min 1. Nah, jadi silakan nanti diulang-ulang videonya sampai betul-betul paham tentang cara pembuktian rumus turunan. Nah, dalam pembuktiannya ini yang pertama kita ingat itu adalah teorema binomial. Jadi bagaimanakah bentuk dari teorema binomial? Ingat di video sebelumnya itu sudah kita jelaskan. Kemudian bentuk kombinasi. Bentuk kombinasi ini kita ingat nih. Gimanakah bentuknya?
Dan ingat, n faktorial itu adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi ini 2 poin yang harus kita pahami dulu sebelum kita membuktikan rumus turunan. Nah, untuk itu, kau ucapkan terima kasih atas waktunya sudah menonton videonya. Jangan lupa nanti diulang-ulang videonya sampai betul-betul paham cara pembuktiannya. Kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.